Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kita akan memulai pembelajaran daring matematika. Kita masuk pada bab 1, yaitu pecahan. Di dalam bab 1 ini nanti akan ada 5 subbab, tetapi pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar 2 subbab, yaitu mengingat kembali bentuk pecahan dan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Kita masuk pada mengingat kembali bentuk pecahan. Perhatikan teks berikut. Ibu membeli kue brownies berbentuk persegi panjang. Kue tersebut dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Ayah memakan 2 bagian, ibu memakan 1 bagian, adik memakan 4 bagian, dan aku memakan 3 bagian. Bagaimana jika kue dalam keluargaku ditulis dalam bentuk pecahan? Perhatikan, ini ada kue berbentuk persegi panjang dibagi menjadi 10 bagian. Ayah memakan 2 bagian, perhatikan, berarti 2/10. Ibu memakan 1 bagian, berarti 1/10. Adik memakan 4 bagian, berarti 4/10. Lalu aku memakan 3 bagian, berarti 3/10. Itulah salah satu contoh di dalam penulisan bentuk pecahan. Kalau ayah memakan 2 bagian dari 10, berarti 2/10. Ibu memakan 1 bagian dari 10, berarti 1/10, dan selanjutnya. Selanjutnya adalah ada 3 bentuk persegi. Ada 2 persegi panjang dan 1 persegi 6. Berapa pecahan yang diarsir yang ditunjukkan warna merah dan warna biru? Warna merahnya ada 4, tetapi semuanya ada 6, berarti bentuk pecahannya adalah 4/6. Di bangun yang kedua warna birunya ada 3, dari 8 berarti 3/8. Di bangun persegi 6 adalah warna birunya ada 3, dari 6 berarti 3/6. Mudah bukan? Selanjutnya adalah kita akan mencari pecahan senilai. Yang pertama ada 2 kue terang bulan. Ini gambar kue terang bulan, yang satu dibagi 4, yang satu dibagi 8. Kita lihat dulu bentuk pecahannya adalah, karena ini yang diarsir 4/8, ini yang diarsir 2/8. Pertanyaannya adalah, coba perhatikan bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang berwarna kuning tersebut. Apakah sama? Ya, sama ya, antara lingkaran 1, terang bulan 1 dan terang bulan 2 warna kuningnya sama. Apakah pecahan 4/8 dengan 2/4 ini sama? Sama. Inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Walaupun bilangannya berbeda, tetapi nilainya sama. 4/8 sama nilainya dengan 2/4. Contoh yang kedua untuk pecahan senilai, ada pizza A dan pizza B. Pizza A dibagi 10 bagian, pizza B dibagi 2 bagian. Yang 5 ini diarsir warna coklat, ini yang 2, yang 1 diarsir warna coklat juga. Bentuk pecahannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5/10. Bentuk pecahan yang kedua adalah ini 1 dari 2, 1/2. Apakah lingkarannya sama besarnya? Yang diarsir ini ya sama, yang diberi warna ini sama. Ini juga antara ini dan ini sama. Apakah pecahan 5/10 dengan 1/2 sama? Sama, senilai. Walaupun bilangannya berbeda, tetapi senilai. Terbukti gambarnya ini besarnya sama. Itulah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Selanjutnya ada gambar 3 persegi panjang. Yang pertama adalah ini 6 dari 9, 6/9. Ini 4, yang diberi warna ini 4 dari 6, 4/6. Yang ketiga ini 2 dari 3, 2/3. Berarti ini menunjukkan bahwa 6/9 senilai dengan 4/6 senilai dengan 2/3, ditunjukkan dari gambar ini. Begitu mudah untuk memahami pecahan senilai ini. Selanjutnya adalah cara mencari pecahan senilai. Caranya adalah dikali atau dibagi dengan pecahan yang sama. Misalnya ada 2/3, kita kalikan dengan 2 sama dengan 4/6. 2/3 senilai dengan 4/6.
4 per 6 kita kalikan 2 menjadi 8 per 12. 4 per 6 senilai dengan 8 per 12, 2 per 3 senilai dengan 8 per 12. Dikali 3 boleh enggak? Boleh. Dikali 4 boleh enggak? Boleh. Dikali 6 boleh enggak? Boleh. Untuk mencari pecahan senilai boleh dikali berapapun. Ini dikalikan 3, 8 per 12 dikali 3 jadi 24 per 36. Kita cari contoh yang dibagi. 30 per 50 dibagi menjadi 2 jadi 15 per 25. 30 per 50 senilai dengan 15 per 25. 15 per 25 dibagi 5 jadi 3 per 5. 15 bagi 5 3, 25 dibagi 5 5. 15 per 25 senilai dengan 3 per 5. 30 per 50 senilai juga dengan 3 per 5. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Caranya adalah dibagi sampai sederhana. Sebenarnya bisa langsung dibagi dengan KPK, tetapi karena kita belum membahas KPK, kita pakai taksiran atau kita pakai perkiraan untuk membagi. Misalnya ini 20 per 30. Berapa agar pecahan ini menjadi sederhana? Kita bagi menjadi 10. 20 dibagi 10 2, 30 dibagi 10 adalah 3. 20 per 30 pecahan sederhananya adalah 2 per 3. Ini adalah pecahan yang paling sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi. 12 per 15 dibagi 2 bisa apa enggak? Tidak bisa. 15 tidak bisa dibagi 2. Kita coba dibagi 3, bisa apa enggak? Oh, ternyata bisa. 12 per 15 dibagi menjadi 3 menjadi 4 per 5. 12 dibagi 3 4, 15 dibagi 3 5. Ini adalah sudah paling sederhana. 5 tidak bisa dibagi 3, 5 tidak bisa dibagi 2. Jadi pecahan paling sederhananya adalah 4 per 5. 15 per 20 mau dibagi menjadi berapa? 2 bisa enggak? Enggak, karena 15 adalah bilangan ganjil. Dibagi 3 bisa enggak? Yang 20 tidak bisa. Dibagi 4 juga tidak bisa, bisanya dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Pecahan sederhana dari 15 per 20 adalah 3 per 4. Selanjutnya adalah 18 per 2, 42. Ini agak besar pecahannya. Kita misalkan diperkirakan kita bagi 2 dulu. 18 dibagi 2, 9, 42 dibagi 2, 21. Apakah sudah sederhana? Sudah paling sederhana? Belum. Masih bisa dibagi lagi. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3. Jadi kalau masih belum sederhana, belum yang paling sederhana, kita bagi lagi dengan bilangan agar nanti pecahan ini menjadi yang paling sederhana. 9 dibagi 3 3, 21 dibagi 3, 7. Itulah yang dinamakan untuk mencari pecahan yang sederhana, dibagi sampai sederhana. Sudah selesai pada pembelajaran pagi ini. Materi selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kalian